Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago. Bareng-bareng Jago Matematika. Asik. Oke, pada kesempatan kali ini Bang Jago akan membahas soal-soal kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, soal-soal yang biasa ada di buku ya. Ya, siapa tahu nanti ketika ulangan, ketika ujian akhir keluar ya. Oke, langsung saja. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 1,3 dan menyinggung sumbu X. Oke. Nah, persamaan lingkarannya ini pusatnya di titik 1,3. Oh, berarti P A, B ya. Dimana ini kan pusatnya 1,3. Nah, kalau menemukan pusat seperti ini, gimana berarti persamaannya? Berarti menggunakan yang X minus A kuadrat ditambah Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, ini kan si A nih, ini B kan? Ya udah kita masukin aja langsung. X minus 1 kuadrat ditambah Y minus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R-nya ini gimana nih? Jari-jari lingkarannya bagaimana, Bang? Oke. Karena dia menyinggung sumbu X. Oke, persamaan lingkaran berpusat di titik 1,3 dan menyinggung sumbu X. Nah, kalau menyinggung sumbu X berarti kan gini ya. Bang Jawa tulisin dulu nih. Nah, lingkarannya ini menyinggung sumbu X nih. Berarti kurang lebih kayak gini ya. Pusatnya 1,3 lah. Ini Bang juga agak sembarang lah. Cuman maksudnya Bang juga mau jelasin. Kalau menyinggung sumbu X, gitu. Berarti gimana? Berarti jari-jarinya ya si Y. Gitu ya. Kalau menyinggung sumbu X, berarti R-nya itu ya si Y. Atau, nah ini B. Si B-nya ini nih pusat lingkaran sumbu Y. Gitu ya, pusat lingkaran di sumbu Y. Siapa si B-nya? R-nya si B. Nah, kalau misalkan di soal nanti, misalkan ya, ini kan belum tentu menyinggung sumbu X aja nanti di soal ya. Kalau misalkan gimana kalau menyinggung sumbu Y, Bang? Nah, asumsinya gini ya, anggap aja di lingkaran. Nah, ulang deh, biar lebih bagus. Set. Nah, misalkan dia menyinggung sumbu Y nih, kecil aja deh. Nah, tuh ya. Di sini. Pusatnya di sini nih. Nah, berarti yang jadi si R siapa? A kan? Oke? Yang jadi si R itu si A. Atau sumbu X ya nih. Si sumbu X-nya. Pusat sumbu X. Untuk koordinat sumbu X ya. Berarti kalau misalkan menyinggung sumbu Y, oh berarti R-nya sama dengan A ya. Dimana A-nya itu pusat lingkaran untuk sumbu X. Nah, ini penting. Ya, penting. Ini sebenarnya logika aja sih. Logika sederhana aja ya. Nah, berarti kalau gitu jari-jari lingkarannya. Oke, berarti kita tulis dulu X minus 1 kuadrat ditambah Y minus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, sini R kuadrat nih. Nah, kalau R kuadrat gimana R kuadrat? Nah, tadi karena menyinggung sumbu X, berarti R sama dengan B. B-nya mana? 3. Berarti 3 kuadrat. Oke, kalau gitu X minus 1 kuadrat ditambah Y minus 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat berapa? 9. Oke? Gampang ya? Nah, ada nggak jawabannya? Oke, cendol ya. Cendol. Lanjut. Oke, lanjut. Nilai M agar garis Y sama dengan MX plus 6 menyinggung lingkaran LX kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, ya biar menyinggung gimana nih? Nilai M agar garis Y sama dengan MX tambah 6 menyinggung lingkaran. Syaratnya gimana kalau misalkan lingkaran itu menyinggung? Oke, gimana coba? D sama dengan 0 ya. Dimasukkan dulu nih persamaan garisnya ke persamaan lingkaran. Gitu ya. Nah, Y-nya kan udah ada nih. Y sama dengan MX ditambah 6.
Syaratnya setelah dimasukkan persamaan garisnya ke persamaan lingkaran, itu nanti tinggal dicari diskriminannya sama dengan 0. Oke. Ya udah nih kita masukin. Berarti ini kan persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 ya. Nah, si y-nya ini masukkan ke dalam persamaan lingkaran ini, berarti x kuadrat ditambah, nah, mx ditambah 6 dikuadratkan sama dengan 25. Berarti x kuadrat ditambah mx dikuadratin berarti m kuadrat. X kuadrat ditambah 2 kali mx, 2mx dikali 6. 12 mx ditambah 6 dikuadratin ditambah 36 sama dengan 25 ya. Atau bisa langsung kalian ini langsung aja deh pindah ruas ya. Nah, langsung aja pindah ruas, minus 25 sama dengan 0. Nah, berarti x kuadrat ditambah ini kan sama-sama x kuadrat ya. Kita bisa langsung aja deh kita gabungkan ya. Nah, ini kan x kuadrat, ini m kuadrat. Berarti kan bisa dibuat kayak gini kan. 1 ditambah m kuadrat, ininya x kuadrat ya, x kuadratnya bisa keluar, ditambah 12 mx, oke. 36 dikurangin 25, berapa? 36 dikurangin 25, yaitu 11, ya nggak? Oke ya, 11 sama dengan 0. Nah, sekarang persyaratannya gimana supaya menyinggung nih, M garisnya ini menyinggung lingkaran. Maka nilai M-nya berapa sih supaya menyinggung? Ya udah diskriminannya, D-nya sama dengan 0 ya. D itu gimana? Oke, D jadi yang B kuadrat min 4AC-nya itu sama dengan 0 ya. Diskriminannya sama dengan 0. Sorry, nah ini kita hapus deh biar nggak bingung. Set, oke. Nah, ini kan si A, ini si B ya, 12M, ini si C ya kan, di persamaan kuadrat ya, AX kuadrat tambah BX ditambah C. Nah, berarti B kuadrat, diskriminan itu kan berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B kuadrat siapa? Berarti 12M kuadrat min 4 ya, min 4 dikali A-nya 1 tambah M kuadrat, C-nya siapa? C-nya 11, itu harus sama dengan 0. Nah, berarti berapa nih? 12 kuadrat. Oke, ini min 4 kali 11. Min 4 kali 11 aja udah berapa nih? Oke ya. Nah, ini kan 12. 12 dikuadratin berapa? 12 dikuadratin coba. 1, 4, 4 M kuadrat dikurangin. Ini min 4 nih kan. Kali 11. Min 4 dikali 1 ya min 4 min 4 ini kan min 4 kali 11 kan min 4 ya, dikali M kuadrat berarti min 4 M kuadrat sama dengan 0 ya. 144 dikurangin 44 ya 100 M kuadrat minus 44 sama dengan 0, atau 100 M kuadrat sama dengan, ini pindah ruas berarti 44 M kuadrat sama dengan 44 dibagi 100. M kuadrat sama dengan, nah, 44 kalau kita bagi 4 deh. Kalau kita bagi 4 jadinya berapa nih? Kalau dibagi 4, kita sederhanakan lagi nih. 44 dibagi 4 ya 11 ya. 100 dibagi 4 25 ya. Nah, kalau udah gini gimana? Berarti oke, kita kasih ini ya. Set. Nah, berarti M kuadrat sama dengan 11 per 25. Berarti M sama dengan plus minus akar dari 11 per 25. Oke, M-nya itu harus gimana supaya dia menyinggung lingkaran? Plus minus. Nah, 25 itu kan bisa keluar ya. Akar dari 25 berapa? 5. Oke. Berarti 1 per 5 karena dia ada di penyebut atau di bawah akar 11. 11 kan dia nggak bisa keluar kan? Ya udah, berarti jawabannya 1 per 5 akar 11. Ada nggak? Ada dong. Oke ya, plus minus 1 per 5 dikali akar 11 ya. Lanjut ya. Titik-titik di bawah ini yang terletak dalam lingkaran. Oke, terletak dalam lingkaran. Syarat titik itu terletak dalam lingkaran gimana?
Berarti syarat di dalam lingkaran, maka X minus A kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat itu harus lebih kecil dari R kuadratnya. Oke? Y plus B ya. Sorry, ini kenapa jadi Y plus 2 ya? Y minus B ya. Oke. Minus B. Itu harus lebih kecil daripada R kuadratnya. Nah, sekarang di soal ini, oke, diketahui, ini udah diketahui. R kuadratnya siapa? R kuadratnya sama dengan 18. Nah, kita tinggal masukin aja nih. Oke, tinggal masukin aja. X sama Y-nya ke dalam ini nih, ke dalam persamaan lingkaran. Oke ya. Yang pertama dulu nih. Yang pertama itu kan 3,2. Oke, kita masukin aja. 3 dikurangin 4 kuadrat ditambah Y-nya kan 2 ya. 2 ditambah 2 kuadrat. Nah, itu harus lebih kecil dari R kuadrat. Oke ya. Harus lebih kecil dari R kuadrat. Kita cek aja dulu. Kita cek dulu aja. Apakah dia lebih kecil? Gitu. Nah, sama dengan berapa? Nah, di sini ya. Nah, sama dengan 3 dikurangin 4 berapa? Minus 1 kuadrat ditambah 2 tambah 2, 4 kuadrat. Oke, sama dengan 1 ditambah 16 ya. Sama dengan 17. Nah, 17 ini lebih kecil nggak dari 18 atau dari R kuadrat? Oke, karena 17 lebih kecil dari 18, oke, atau 17 ini lebih kecil dari R kuadrat, oke, maka di dalam lingkaran, ya. Maka di dalam lingkaran. Oke, lanjut. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, itu titiknya minus 2,1. Minus 2,1 ya. Minus 2,1. Nah, ini gimana? Minus 2,1. Nah, kalau misalnya titiknya minus 2,1 nih, minus 2,1 ya udah, kita masukin ke dalam persamaan ini ya. Itu lebih kecil nggak dari R kuadrat? Nah, kalau misalnya lebih kecil ya udah berarti di dalam lingkaran. Oke, lanjut. Masukin X-nya kan min 2. Berarti min 2 min 4 kuadrat ditambah Y-nya kan 1 ya. Y-nya 1 berarti 1 ditambah 2 kuadrat. Nah, ini berapa nih jadinya? Coba minus 2 minus 4 minus 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 36 ditambah 9 ya. 36 tambah 9 berapa? 45. Nah, 45 itu lebih besar dari 18 atau 45 lebih besar dari R kuadrat. Maka gimana? Maka di luar lingkaran ya. Titiknya itu berarti titik min 2,1 itu di luar lingkaran. Oke ya, di luar lingkaran mana? Di luar lingkaran yang memiliki persamaan ini. X minus 4 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 18. Oke, lanjut. Titik yang ketiga. Nah, kalau titik yang ketiga gimana? Itu kan dia 4, min 1 ya. Titiknya 4, min 1. Nah, itu gimana nih? 4, min 1 nih titiknya. Oke, lanjut aja langsung. Nah, berarti si X-nya kan 4, Y-nya minus 2. Ya udah berarti 4 dikurangin 4 kuadrat ditambah Y-nya minus 1, Y-nya minus 1 nih. Minus 1 ditambah, ditambah 2. Gitu ya. Ditambah 2 kuadrat. Nah, ini hasilnya berapa? 4 dikurangin 4 berapa? Iya, 0 bang. 0 dikuadratin ya. 0 ditambah, minus 1 tambah 2 berapa? Ya 1. 1 dikuadratin 1. Itu lebih kecil dari 18 nggak nih? Gitu ya. Oh, ternyata 1 lebih kecil dari 18 ya. Atau 1 lebih kecil dari R kuadrat. Maka di dalam lingkaran. Oke. Berarti yang di dalam lingkaran yang mana nih? Yang 1 dan yang 3. Kalau ini enggak ya. 1 dan 3. Jawabannya apa? Nah, dodol. Tadi kan cendol. Sekarang dodol ya. Oke.
Lanjut. Tadi apa? Oh, andong ya. Sekarang dodol. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut. Nah, ini gimana nih? Sama ya, masih gampang nih. Soal-soalnya gampang nih. Diketahui lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat minus 4x tambah 2y ditambah c. Melalui titik A 5,-1. Jari-jari lingkaran tersebut sama dengan, oh ya udah. Karena melalui logika nih, kalau ada titik di sini ya, titik di sini. Lingkarannya melalui titik ini. Itu jadi gimana? Pada kan? Titik ini pada lingkaran. Kalau titiknya pada lingkaran gimana? Ini kan si X nih. Ini si Y-nya. Tinggal dimasukin aja titiknya ke lingkaran. Hasilnya sama dengan 0. Oke ya. Oke, misalkan di sini kan berarti A 5,-1 nih. Ini kan si X-nya nih. 5-nya nih si X. Y-nya nih -1. Tinggal masukin aja ke persamaan umum lingkarannya. Nah, persamaan lingkarannya Bang Jurus dulu. X kuadrat ditambah Y kuadrat minus 4x ditambah 2y ditambah c sama dengan 0. Nah, kita diminta nyari c-nya dulu nih sebelum menentukan jari-jari lingkaran, oke? Nah, ini kan persamaan lingkaran ya. Nah, cuman c-nya ini belum diketahui nih berapa nih angkanya, masih berbentuk c atau masih berupa c. Kita masukin 5-nya. 5 kuadrat ditambah min 1-nya juga dikurangin 4 dikali 5, oke, ditambah 2 y-nya itu min 1. Oke, min 1 ditambah C sama dengan 0. Berarti 25 ditambah 1 dikurangin 4, minus 4 kali 5, minus 20. 2 dikali minus 1, minus 2 ditambah C sama dengan 0 gitu ya. Gampang banget lah. 25 tambah 1 berapa? 26. 26 dikurangin 26. 6 dikurangin 2 berapa? 6 dikurangin 2, 4 bang. Oke, 4 ditambah C sama dengan 0. Berarti C sama dengan 4-nya pindah ruas, min 4. Oke. Sekarang Bang Jago tuliskan dulu persamaan lingkarannya ya, persamaan umumnya nih. Oke, kan C-nya udah diketahui ya. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangin 4X. Oke, ditambah 2Y. Dikurangin 4. Oke ya, dikurangin 4. Nah, dikurangin 4 sama dengan 0. Nah, ini kan kita udah dapat nih persamaan lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran. Oke, rumus jari-jari lingkaran gimana untuk persamaan lingkaran? Oh ya, udah. Oke, udah gimana? Oke. R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C. Oke. Nah, ini rumusnya. Atau bisa juga R sama dengan, boleh juga kalian menggunakan yang ini. 1/4 A besar kuadrat ditambah 1/4 B besar kuadrat ditambah C. Oke, kalau ini gimana? Kalau ini pusat. Nah, A, B-nya mana nih? Nah, yang ini kan. Min setengah dikali minus 4, min setengah dikali 2. Gitu, min setengah dikali 2. Min setengah dikali minus 4 berapa? Berarti dibagi 2 kan? 2, min setengah dikali 2. Minus 1. Oke ya, paham ya? Berarti ini A, ini B. Gitu. Atau bisa juga kalian menggunakan ini 1/4 A kuadrat. Oke, berarti A-nya kan berapa? A besar ini kan min 4. Ini nih A besar kalau ini. Ini A besar, ini B besar ya. Kalau yang ini nih, kalau udah jadi 2 sama min 1, ini A kecil, B kecil, ini udah pusat lingkaran. Kalau ini kan koefisien di depan si X dan di depan si Y. Nah, Bang juga lebih ngelihat lebih gampang ini deh ya, lebih prefer pakai yang ini nih. Oke, berarti A kuadrat 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah C-nya mana? Nah, ini kan C besar nih. Siapa sih? Min 4 ya. Sorry, kenapa ini ditambah nih? Dikurangin ya, dikurangin 4. Oke, sorry. Dikurangin 4 nih, Bang. Oke, siap. Dikurangin 4 ya. Nah, set ya. Dikurangin 4. Dikurangin minus 4 gitu ya. Karena C-nya kan minus 4. Nah, C-nya ini minus 4. Berarti nah ini juga sama nih. Minus C. Nah, minus C ya. Nah, berarti 4 ditambah 1. Minus berarti ditambah 4. Oke. Lanjut, 4 tambah 1 berapa? 5. 5 tambah 4 berapa? 9. Akar dari 9. Berapa akar dari 9? 3. Oke.
Ada nggak? Ada ya. Apa tuh? B. Bebek. Oke ya, gampang ya. Sip, lanjut. Lanjut ya. Set. Oke. Suatu garis X plus Y sama dengan Q akan menyinggung lingkaran. Oke, menyinggung lingkaran di suatu titik di kuadran 1. Apabila nilai Q adalah ya udah. Kalau menyinggung syaratnya gimana? Kalau menyinggung lingkaran, berarti kan diskriminannya sama dengan 0 ya. Ketika si garis ini, persamaan garis ini dimasukkan ke dalam persamaan lingkaran. X plus Y sama dengan Q. Berarti Y sama dengan Q dikurangin X. Nah, masukin ke persamaan persamaan lingkarannya. Persamaan garis ini kita masukin ke persamaan lingkaran. Di sini kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Nah, Y-nya kan Q min X. Berarti X kuadrat ditambah Q min X kuadrat sama dengan 8 ya. Nah, setelah ini gimana nih? Ya, berarti X kuadrat ditambah Q dikuadratin. Q kuadrat, oke. Q kuadrat 2 dikali Q dikali minus X. Berarti minus 2QX. Minus 2QX ditambah X kuadrat. Nah, 8 pindah ruas. Minus 8 sama dengan 0 ya. Nah, lanjut ke sini. Berarti X kuadrat tambah X kuadrat. Berapa? 2X kuadrat. Min 2QX. Min 2QX. Oke. Min 2QX. Nah, ini kan konstanta ya. Nggak ada variabel X atau X kuadrat. Q kuadrat dikurangin 8 ya. Ditambah Q kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, lanjut setelah ini gimana? Oh ya udah langsung. Nah, ini diskriminan sama dengan 0. Nah, ya. Diskriminannya mana? Ini nih. Ini kan si A. Ini B. Yang ini C ya. B kuadrat. Ya kan diskriminan B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0. B-nya siapa? Min 2Q. Min 2Q kuadrat min 4 dikali A-nya 2. C-nya Q kuadrat minus 8 sama dengan 0. Min 2Q dikuadratin 4Q kuadrat min 8 dikali Q kuadrat min 8Q kuadrat min 8 dikali min 8 positif 64 sama dengan 0. Nah, 4Q kuadrat dikurangin 8Q kuadrat. 4Q kuadrat dikurangin 8 berarti kan minus 4Q kuadrat sama dengan 64 pindah ruas minus 64 Q kuadrat sama dengan minus 64 dibagi minus 4 berarti Q kuadrat sama dengan 64 minus 64 dibagi minus 4 positif kan berarti itu 16 Q-nya sama dengan positif atau plus minus sama dengan 4 ya. Dari mana? Dari sini nih. Q sama dengan akar 16 ya. Akar 16 plus minus 4. Oke. Nah, karena dia di kuadran 1. Oke, kuadran 1 kan berarti ya positif kan. Ya berarti yang diambil yang 4. Bukan minus 4. Oke. Sip. Berarti jawabannya bebek. Oke, gampang ya. Sampai di sini dulu untuk soal-soal lingkaran ya kan, titik ya. Titik terhadap lingkaran dan garis terhadap lingkaran. Oke. Nanti Bang Jago akan membahas soal-soal yang lebih ya gampang sih sebenarnya. Oke ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.